Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Toleransi dengan sesama dapat diwujudkan dalam berbagai hal, sebab kita hidup bersama dengan banyak orang yang berasal dari berbagai suku, agama, serta budaya. Maka dibutuhkan sikap toleransi dengan segala perbedaan yang ada. Semua tergambar jelas di depan mata kita sahabat beriman, di mana dapat kita temui seberapa indah makna toleransi yang dilakukan oleh warga Amerika yang mengizinkan muslim beribadah di gereja mereka. Lantas benarkah itu? Lalu apa fakta yang melatar belakanginya? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut fakta di balik gereja Katedral Nasional Washington jadi tempat ibadah sholat Jumat versi dari Magenta Islam. Perbedaan keyakinan agama tidak otomatis menjadi halangan untuk bisa hidup secara rukun, damai, dan bersahabat. Bagi umat Islam yang menimbulkan batas pemisah dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara, dan antar negara, bukanlah karena faktor perbedaan keyakinan agama atau perbedaan kebangsaan, tetapi sikap permusuhan terhadap agama dan umatnya. Diterangkan dalam surat Al-Baqarah, kebenaran itu datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu masuk golongan yang ragu-ragu, dan bagi tiap-tiap umat ada jurusan atau orientasi hidup yang ditujunya, maka berlomba-lombalah kamu menegakkan kebajikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 147-148. Maka telah terjadi di kehidupan nyata ini, sebuah gereja di Washington DC menjadi tempat ibadah bagi para muslim di sana yang terkenal sebagai minoritas. Lantas bagaimana ceritanya sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sejarah Gereja Katedral Nasional Washington DC. The Cathedral Church of St. Peter and St. Paul di kota dan keuskupan Washington umumnya dikenal sebagai Katedral Nasional Washington. Katedral tersebut terletak di Washington DC, ibu kota Amerika Serikat. Strukturnya adalah desain neogotik yang meniru gaya gotik di Inggris pada akhir abad ke-14. Ini adalah gedung gereja terbesar ketiga di Amerika Serikat dan bangunan tertinggi keempat di Washington DC. Katedral adalah tempat kedudukan kedua uskup ketua gereja episkopal, Michael Bruce Carey, dan uskup keuskupan Washington, Marian Edgar Burch. Lebih dari 270.000 orang yang mengunjungi bangunan ini setiap tahunnya. Katedral ini sahabat beriman berdiri di Jalan Massachusetts dan Wisconsin di kuadran barat laut Washington DC, merupakan anggota asosiasi dari konsorsium teologi Washington antar denominasi yang baru-baru ini terorganisir. Terdaftar sebagai tempat bersejarah nasional pada tahun 2007, masuk dalam peringkat ketiga pada daftar arsitektur favorit Amerika oleh American Institute of Architects. Konstruksinya dibangun pada 29 September 1907 ketika batu fondasi diletakkan dengan dihadirkan Presiden Theodore Roosevelt dan kerumunan lebih dari 20.000 orang, dan berakhir pada 83 tahun kemudian. Kemudian disahkan oleh Presiden George Bush pada tahun 1990. Pekerjaan dekoratif seperti ukiran dan patung pun diselesaikan pada tahun 2011. Gereja ini amat bersejarah bagi warga Washington DC. Rumah doa bagi seluruh bangsa. Sejak awal berdirinya, katedral telah dipromosikan sebagai lebih dari sekedar katedral episkopal. Perencana berharap itu akan memainkan peran yang mirip dengan Westminster Abbey.
Mereka ingin itu menjadi kuil nasional dan tempat untuk pelayanan yang luar biasa. Untuk sebagian besar sejarah katedral, hal ini terangkum dalam ungkapan rumah doa untuk semua orang. Belakangan ini istilahnya pun berganti sebagai rumah doa nasional dan juga rumah spiritual untuk bangsa telah digunakan. Selama Perang Dunia Kedua, kebaktian bulanan diadakan di sana atas nama orang-orang yang bersatu dalam masa darurat. Sebelum dan sesudahnya bangunan ini sahabat beriman telah menyelenggarakan acara besar lainnya, baik keagamaan maupun sekuler, yang telah menarik perhatian orang Amerika serta wisatawan dari seluruh dunia. Sebutan rumah doa bagi seluruh bangsa memang benar adanya, sebab beberapa waktu lalu umat muslim menggelar ibadah sholat Jumat dalam gereja terbesar tersebut. Damainya perbedaan benar-benar terasa. Bahkan sebutan rumah doa bagi seluruh bangsa memang cocok baginya. Luar biasa bukan sahabat beriman? Sebab memperoleh tempat ibadah yang nyaman sebagai kaum minoritas di negara dengan jumlah non-muslim yang besar memang sangatlah sulit. Bahkan banyak yang terkadang memandang rendah muslim, namun ternyata tidak semua negara melakukan hal yang sama. Menggelar ibadah sholat Jumat di gereja. Katedral Nasional Washington untuk pertama kalinya menggelar sholat Jumat. Kegiatan yang akan dilakukan Jumat waktu setempat itu merupakan bagian dari kegiatan lintas agama yang sering digelar di gereja tersebut. Katedral yang merupakan bagian dari gereja episkopal ini sering digunakan untuk kegiatan lintas agama. Hanya saja kali ini gereja tersebut digunakan sebagai lokasi sholat Jumat. Jubir Masjid Adams, Rizwan Jaka, mengatakan bahwa ia ingin seluruh dunia melihat komunitas Kristiani yang hidup berdampingan dengan Muslim. Selain itu juga mendorong kebebasan umat beragama di negara-negara Muslim. Biarkan ini menjadi pelajaran bagi dunia. Kegiatan ini sahabat beriman juga merupakan bagian dari peringatan untuk Nelson Mandela, di mana disiapkan oleh Direktur Katedral Gina Campbell dan juga Dubes Afrika Selatan untuk Amerika Serikat Ebrahim Rasool. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh nyata toleransi Islam terhadap umat beragama lain. Piagam Madinah yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selaku kepala negara Islam pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi merupakan produk paling gemilang dalam sejarah yang merefleksikan semangat toleransi Islam. Di bawah naungan kekuasaan Islam di zaman Nabi, orang-orang Yahudi dan Nasrani sahabat beriman menikmati kebebasan yang maksimal dalam menjalankan kewajiban agamanya, seperti kebebasan yang diberikan kepada orang-orang Islam sendiri. Sejak zaman Nabi pun kita sudah diajarkan untuk hidup saling mengasihi dan menyayangi, meskipun terdapat perbedaan dalam kehidupan ini. Bukan berarti perbedaan membuat hidup kita akan kesusahan. Justru dengan perbedaan kita akan tahu artinya kebahagiaan. Lalu bagaimana menurut kalian sahabat beriman? Menebar kedamaian dengan sesama. Duta Besar Rasool, salah seorang penggagas acara sholat Jumat di katedral, adalah warga Afrika Selatan keturunan Indonesia. Rasool adalah salah seorang keturunan ulama besar Afrika Selatan, almarhum Syekh Yusuf, yang berasal dari etnis Bugis Sulawesi Selatan. Dalam khutbahnya, Duta Besar Afrika Selatan untuk Amerika yang seorang Muslim, Ebrahim Rasool, memuji kebebasan beragama di Amerika Serikat dan mengecam ekstremisme, secara khusus menyinggung militan Islam yang telah membantai warga Kristiani di Timur Tengah. Para pemimpin gereja dan kelompok-kelompok Muslim yang bermitra dengan mereka berharap sholat Jumat ini menebarkan pesan perdamaian dan menentang penggunaan agama yang ekstrim untuk membenarkan kebencian dan perselisihan. Rasool mengatakan, kegiatan ini merupakan simbol bagi 3 juta Muslim di Amerika Serikat agar merasa diterima di negara yang mayoritas Kristen, serta bagi Muslim di negara-negara di mana mereka mayoritas, untuk menunjukkan kebaikan bagi pemeluk agama minoritas. Terlepas dari namanya, Katedral Nasional Washington DC bukanlah gereja resmi pemerintah Amerika Serikat.
Karena konstitusi Amerika Serikat memang melarang pemerintah federal untuk membangun rumah ibadah. Namun gereja episkopal itu yang didanai sumbangan swasta memiliki nilai simbolis yang penting dan sering menjadi tempat ibadah dan acara-acara resmi serta pelantikan dan persemayaman para presiden. Islam selalu mengajarkan kedamaian. Kita dilarang untuk menyakiti siapapun, hidup berdampingan dengan segala perbedaan. Bahkan dalam Al-Quran telah diterangkan, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dengan orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu untuk menjadikan kawan orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu atau membantu orang-orang lain untuk mengusirmu. Dan siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. Ini merupakan penjabaran dari prinsip Islam bahwa perbedaan suku, bangsa, warna kulit, bahasa, dan keyakinan keagamaan di antara umat manusia merupakan satu fakta kehidupan yang tidak dapat dihindari dan tidak perlu dilenyapkan. Bagaimana menurut kalian sahabat beriman? Sudah siapkah berkunjung ke Amerika sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.